pengertian dari media pembelajaran audiovisual. Ada 3 dari menurut para ahli, yaitu Febriza dan Zul dalam Najmi Hayat dan kawan-kawan mengatakan pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual adalah sebuah cara pembelajaran dengan menggunakan media yang mengandung unsur suara dan gambar, di mana dalam proses penyerapan materi melibatkan indera penglihatan dan indera pendengaran. Menurut Anderson dalam Wikipedia, media audiovisual adalah merupakan rangkaian gambar elektronis yang disertai oleh unsur suara audio, juga mempunyai unsur gambar yang dituangkan melalui pita video. Rangkaian gambar elektronis tersebut kemudian diputar dengan suatu alat, yaitu video kasete recorder atau video player. Menurut Barbara dalam Wikipedia mengungkapkan bahwa media audiovisual adalah cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan mekanis dan elektronis untuk menyajikan pesan audiovisual. Dari 3 definisi media pembelajaran audiovisual di atas, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa pengertian media pembelajaran audiovisual secara umum adalah sebuah media dalam proses pembelajaran berupa alat yang mengkombinasikan unsur audio dan visual berfungsi untuk mempermudah guru atau pendidik dalam mencapai tujuan dari pembelajaran. Mungkin akan dilanjut dengan teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan manfaat pembelajaran audiovisual itu sendiri. Dalam fungsinya terdapat 4 fungsi pembelajaran audiovisual. Yang pertama ada fungsi atensi, yaitu dia intinya di sini untuk menarik dan mengarahkan perhatian siswa agar fokus kepada isi pelajaran yang ditampilkan. Selanjutnya yang kedua ada fungsi afektif, yaitu fungsi agar dapat terlihat dari tingkat keingintahuan siswa. Jadi saat siswa melihat atau melihat audiovisual yang kita tampilkan ini, siswa tuh merasa ingin tahu gitu, seperti itu. Selanjutnya ada fungsi kognitif. Fungsi ini harus terlihat dari semua materi. Misalkan nih, saat kita menampilkan pembelajaran audiovisual ini, materi yang kita sampaikan tuh lambang-lambangnya, gambarnya, semua itu harus jelas, seperti itu. Jadi harus ditampilkan agar siswa itu mengerti gitu. Terakhir ada fungsi kompensatoris. Di sini fungsi untuk mengakomodasi siswa. Selanjutnya ada manfaat dari pembelajaran audiovisual. Selanjutnya untuk manfaat audiovisual, yang pertama yaitu dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap materi pembelajaran yang dibahas. Yang kedua, membantu guru menyampaikan materi lebih cepat dan mudah. Jadi sisi positifnya tuh mungkin materi yang disampaikan tuh jadi kan udah terringkas dalam audiovisual itu. Jadi kalau misalkan pembelajaran ceramah kan misalkan harus ke depan dulu, nyatet dulu. Kalau audiovisual jadi udah jelas di situ materinya semua ada, seperti itu. Untuk yang ketiga, menarik dan membangkitkan perhatian, minat, motivasi, aktivitas dan kreativitas siswa. Kalau misalkan sekarang tuh siswa kan cenderung lebih pengen pembelajaran tuh sesuai gitu sama kehidupan sehari-hari dia. Sedangkan kehidupan sehari-hari siswa itu biasanya tidak lekat jauh dari handphone, seperti itu. Media audiovisual ini kan kita bisa tampilkan lewat handphone atau laptop, seperti itu. Jadi mereka merasa sudah terbiasa gitu. Jadi mereka merasa oh ya, jadi media audiovisual ini lebih bisa mengaktifkan siswa dibandingkan pembelajaran dengan metode ceramah, seperti itu. Selanjutnya dapat membentuk persamaan pendapat dan persepsi yang benar terhadap suatu objek. Dan yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi kalau misalkan kita menampilkan audio visual, biasanya semua siswa tertuju
sama media yang kita tampilkan dibandingkan dengan pembelajaran ceramah seperti itu. Kalau misalkan ceramah kan ada siswa yang misalkan tiduran, nggak kelihatan seperti itu, kurang siswa gurunya misalkan kurang memperhatikan siswanya, ternyata siswanya di belakang ada yang makan, ada yang ngapain seperti itu. Kalau misalkan pakai audio visual ini, jadi dia fokus terhadap media yang ditampilkan seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Cynthia Melia. Baik, saya akan menjelaskan macam-macam media pembelajaran audio visual. Yang pertama, media video. Media video adalah media yang menyajikan informasi dalam bentuk suara dan visual. Sama halnya dengan media audio. Untuk suara yang ditampilkan berupa narasi, dialog, sound effect, dan musik. Sedangkan unsur visual berupa gambar atau pemberian, animasi, dan teks. Yang kedua, media televisi pendidikan. Media televisi pendidikan adalah media yang menyajikan informasi pendidikan dengan jam tayang yang diagendakan. Yang ketiga, media PPT atau PowerPoint adalah media yang menggunakan software Microsoft Office PowerPoint. Unsur audio bisa hadir pada setiap slide dari PowerPoint sebagai bagian utuh media pembelajaran atau hanya sebagai pendukung dari sebuah visual atau gambar yang ditampilkan. Yang keempat, media virtual classroom. Media virtual classroom adalah media pembelajaran yang dimanfaatkan saat proses pembelajaran dilakukan secara online. Beberapa aplikasi yang biasa digunakan masa sekarang adalah Google Chrome dan aplikasi lain. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Di sini saya akan membacakan mengenai prinsip penggunaan media pembelajaran audiovisual. Yang pertama, ada penggunaan media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai bagian integral dari suatu sistem pengajaran. Yang kedua, media pembelajaran sebagai sumber belajar yang digunakan dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, guru harus menguasai teknik dari media pembelajaran yang digunakan. Yang keempat, guru harus memperhitungkan untung ruginya penggunaan media pembelajaran tersebut. Yang kelima, penggunaan media pengajaran harus diorganisir secara sistematis, bukan sembarang menggunakan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan media audiovisual. Kelebihan yang pertama ada bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Yang kedua, mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. Yang ketiga, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian dari guru, tapi juga aktivitas mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lainnya. Selanjutnya ada kelemahan media audiovisual. Yang pertama ada media audio yang lebih banyak menggunakan suara dan bahasa verbal, hanya mungkin dapat dipahami oleh pendengar yang mempunyai tingkat penguasaan kata dan bahasa yang baik. Yang kedua, penyajian materi melalui media audio dapat menimbulkan verbalisme bagi pendengar. Yang ketiga, kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan secara sempurna. Nah, baik, untuk yang terakhir yaitu kita akan saya akan membahas mengenai kelemahan dan kelebihan media audiovisual. Untuk kelemahannya sendiri yaitu yang pertama, media audio lebih banyak menggunakan suara dan bahasa yang verbal. Artinya hanya mungkin dapat dipahami oleh pendengar yang mempunyai tingkat penguasaan kata dan bahasa yang baik. Yang kedua yaitu penyajian materi melalui media audio dapat menimbulkan verbalisme bagi pendengar. Dan yang terakhir yaitu kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan secara sempurna. Untuk kelebihan dari media audiovisual yang pertama yaitu bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa untuk menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Yang kedua yaitu mengajar akan lebih bervariasi. Yang ketiga, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru saja, tetapi juga beraktivitas. Dan yang terakhir yaitu pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menunjukkan motivasi belajar. Baik, di sini kami menggunakan media audiovisual khususnya
kami ini dalam pembuatan media audiovisual ini. Yang pertama, saya Dede Kurniasi, NIM 201011-614 sebagai editor dalam pembuatan media audiovisual. Nah, dalam pembuatan media audiovisual ini yang pertama yang saya lakukan sebagai editor yaitu mengumpulkan gambar-gambar mengenai materi terkait. Kebetulan kami membahas mengenai materi kehidupan manusia pada masa praaksara, di mana di situ pastinya terdapat gambar-gambar mengenai proses kehidupan manusia pada masa praaksara, seperti apa kehidupannya, seperti apa manusia pada zaman tersebut melakukan atau beraktivitas. Nah, itu yang saya lakukan untuk pertama kalinya dalam membuat audiovisual ini. Dan yang kedua yaitu tidak lupa saya mencari referensi gambar, dan juga tidak hanya dari satu sumber saja, dan langsung saja pada kesulitannya yaitu dari pencarian gambar ini. Sebenarnya ada cukup banyak gambar yang bisa saya dapatkan, tetapi memerlukan waktu yang banyak. Mungkin kurang lebih 2-3 hari saya melakukan pencarian gambar yang sesuai dengan materi. Nah, mungkin kalau untuk saya, menurut saya tidak ada yang terlalu sulit menjadi editor atau melakukan sebuah menyusun atau merangkai sebuah video, karena mungkin sudah terbiasa, jadi cukup untuk kesulitannya hanya terletak pada pencarian sumber-sumber saja. Nah, baik, yang kedua yaitu akan disampaikan oleh saudara saya. Di sini saya mendapat, di sini nama saya Hamidin Halim, NIM 201011-600-109. Di sini saya bertugas mencari mengenal masa praaksara, di mana ini saya mencari referensi, saya mencari apa itu masa praaksara dan apa itu benda-benda yang ada pada zaman masa praaksara, dan kapan masa praaksara itu datang dan ada di Indonesia. Mungkin akan dilanjut dengan teman saya. Kesulitannya mencari referensi yang terkait masa praaksara yang ada di Indonesia, yaitu peninggalan berupa artefak atau fosil. Mungkin itu aja. Akan lanjut dengan saya Kak Uci. Ini saya dalam membuat video ini saya lebih kepada mengisi audionya. Jadi saya mengisi mengenai periodisasi masa praaksara. Di situ dijelaskan tentang zaman logam, zaman batu, serta peninggalan pada zaman dahulu. Jadi seperti ada peti kubur, keram. Jadi dijelaskan di situ semuanya. Selanjutnya kesulitan yang saya alami sebenarnya tidak terlalu banyak ya, karena saya lebih kepada mengisi audio. Jadi paling menyesuaikan aja supaya ruangan yang saya sedang mengisi suara itu ada suara seperti itu. Jadi tidak ada suara lain yang masuk seperti itu. Namun pada saat pembuatan audio yang saya lakukan, terdengar memang ada suara burung peliharaan saya seperti itu, namun tidak mengganggu itu, karena memang yang dibahas yaitu kehidupan praaksara, jadi masih nyambung seperti itu. Jadi tidak ada kendala yang lebih sulit lagi seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Siti Amelia. Ya, saya Siti Amelia di 2010-6092. Di sini saya menjelaskan tentang periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Dia menjelaskan tentang masa dahulu, pada masa praaksara, masa bercocok tanam, dan masa
belajar. Kesulitan saya di sini yaitu sama perekaman. Suasana ramai, terus suaranya itu padahal sudah maksimal, tapi ketika dimasukkan ke video itu tidak terdengar. Itu kesulitannya. Selanjutnya saya lanjutkan. Baik, saya Dika Nurdiana dengan NIM 20101160, di mana pada video pembelajaran ini saya melakukan rekaman dan mencari materi mengenai nilai budaya dan tradisi dari kehidupan manusia pada masa praaksara. Di mana di dalam materi tersebut ada beberapa poin. Yang pertama ada nilai religius, kepercayaan, animisme dan nilai lingkungan, nilai gotong royong, nilai musyawarah, tradisi bahari, tradisi bercocok tanam, dan nilai keadilan. Kesulitan saya ada pada masa perekaman, di mana untuk perekaman itu harus dengan keadaan dan kondisi yang benar-benar hening. Maka dari itu ketika saya melakukan perekaman dilakukan di malam hari, yang dimana dengan kondisi yang benar-benar sudah hening. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwa pembuatan media pembelajaran kita dengan menggunakan media audiovisual ini, karena kita menyesuaikan dengan materi, dengan kebutuhan kita zaman ini, yaitu sudah berkembangnya teknologi, yang mana penggunaan media teknologi ini sudah tidak asing lagi ya, sehingga menurut kita kelompok kami ini menggunakan media audiovisual ini cocok, apalagi ditambah dengan materi yang kita bahas, yaitu mengenai praaksara, kehidupan manusia pada masa praaksara, di mana terdapat gambar-gambar, periodisasi atau urutan-urutan perjalanan manusia pada saat itu, sehingga apabila dilakukan dengan cara hanya menyampaikan materi saja atau misalkan hanya penyampaian kata-kata ceramah, nah itu tidak dimungkinkan atau tidak dapat dilakukan dengan baik, sehingga dulu kami media audiovisual ini dapat membantu menyampaikan materi kami dengan mudah. Nah, audiovisual ini tidak hanya memberikan dampak positif pada siswa, dengan siswa menjadi aktif, inovatif, tidak hanya bagi siswa saja, tetapi bagi guru. Apa bagi guru atau bagi kami? Yaitu dengan memberikan kemudahan pada kami dalam menyampaikan sebuah pelajaran yang akan disampaikan oleh siswa, sehingga nantinya kami sebagai calon guru dapat memperhatikan siswa tersebut dengan bersama. Dalam arti misalkan kita dapat mengetahui siswa mana saja yang memperhatikan video tersebut, nanti dengan mudah guru dapat menegur atau memberikan arahan agar tetap fokus. Jadi video kali ini atau video visual ini kami gunakan sebagai upaya dalam mewujudkan pembelajaran yang kondusif. Baik, demikian dari kami, dari presentasi kami ini, kami berharap video yang kami buat ini dapat bermanfaat bagi adik-adik kami